Bu, jangan pernah ibu ajak suami ibu. Jangan ibu pernah rayu suami ibu. Suami ibu udah soleh. Nah, ibu kata-kata ibu lah ketika suami ibu bilang, udahlah kak, gak apa-apa, sekarang aku serahkan. Mau kayak mana tuh soal harta, silakan, aku ikut aja. Nah, kalau kakak mau ambil semua, ambil, aku ikhlas insya Allah. Datang pula di tengah jalan, ibu berkata, bongaan jadi orang yang Masya Allah. Selesai sudah. Ibu naik nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadilah istri yang soleha. Ibu kasih motivasi sama suami ibu, mantap yang abang lakukan tadi bang. Mantap, 2, 4 jempol, kalau bisa ada 6 kau angkat nih bang. Karena abang begitu luar biasanya ingin melapangkan ayah dan ibu abang untuk gampang masuk surga. Maka ibu dari Allah, lihat betapa luar biasanya bu. Kata Nabi Muhammad, dia tertunda karena hari ini kedua anaknya sedang bertengkar dan ribut tentang harta warisan. Maka ibu dari Allah yang pernah ribut tentang sawah sepetak, yang pernah ribut tentang rumah kontrakan dan rumah petak, maka ibunda pulang nanti datanglah ke rumah kakaknya atau adiknya, mulailah damai. Kalau ibunda yang dimata Allah Subhanahu Wa Taala, adik dan kakaknya jauh ibunda dari kota Pekanbaru ini, kan ada fasilitas handphone. Maka ibunda yang dimata Allah, ambil handphone, teleponlah ibunda yang dimata Allah. Ketika dia nyambung ibunda, kemudian diucapkan assalamualaikum, sambut dengan kalimat waalaikumsalam warahmatullah. Nah, kalau kata dia tumben kau nelpon, jangan pula ibunda sedih. Biarlah tumben sekali ini bang. Aku ingin nyampaikan karena tadi aku dengar pengajian dari Ustaz Haji Oktri bang. Gara-gara kita bertengkar bang, ayah dan ibu kita gagal masuk surga bang. Jadi bagaimana caranya dek? Damai kita bang. Bagaimana damainya? Ambil harta itu sama abang 10%, sisanya buat aku 90%. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Tutup telepon. Jangan ibu hidup-hidupkan lagi ibunda yang Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin za'iqatul maut. Wa qala Allah ta'ala aidan, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu azim. Ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang besar tidak tersebut gelar, yang muda tak terpanggil nama, namun tak mengurangi rasa hormat. Mudah-mudahan kita yang duduk berkumpul di rumah Ahlul Bait senantiasa mendapatkan rahmat dan ampunannya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada kalimat yang pantas selain daripada ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan kalimat ini Allah berikan kita nikmat umur yang berkah, nikmat sehat walafiat, nikmat anak yang soleh dan solehah, dan nikmat akhir yang husnul khatimah insya Allah. Yang kedua, marilah sama-sama kita bersalawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Habibullah. Ada kalam Allah yang begitu indah, kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti ada yang tidak mati di sini, Bu. Nah, maka ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, lihat ya apa yang terjadi. Tadi kita dengar juga berita ulama kita, ya, al-mukarram wal muktaramun wal fadil Syekh Ali Jaber sudah berpulang ke rahmatullah. Bu, yang pergi ulama, apa yang terjadi? Ulama kata Nabi Muhammad seperti ibarat bintang di langit. Ketika bintang hilang satu, apa yang terjadi? Akan terjadilah kegelapan. Artinya ketika ulama pergi, maka akan gelaplah kita ibunda dari ilmu-ilmu agamanya Allah, dari bagaimana menuju ke surganya Allah. Lalu apalagi ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, al-ulama warasatil anbiya. Ulama itu adalah pewarisnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang diucapkan oleh ulama itu adalah semuanya ucapan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ibunda yang dirahmati Allah, yang kedua, wala bulannakum bisyai'in minal khawfin wal ju'i wa naqsin min amwalihim wa anfusihim was samarat wa basyiris sabirin. Maka kata Nabi Muhammad, Allah uji kita. Dan orang yang paling beruntung itu ibunda yang dirahmati Allah adalah orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar ibunda yang dirahmati Allah? Inna asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya yakin ini ahli bait sabar, ditinggal oleh ibunya, ya.
bapaknya, ditinggal oleh bapaknya, sabar dan tabah. Begitu luar biasanya, pergi pagi pulang petang, kaki jadi kepala, kepala menjadi kaki, tak kenal lelah, tak kenal hujan, tak kenal panas, ya. Luar biasa, sampai dia bisa menyekolahkan kita dan kita menjadi anak yang saat ini begitu luar biasa dan dahsyat. Namun terpaksa Allah panggil beliau. Nah, ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi ibunda yang dirahmati Allah ketika orang tua kita meninggal? Bertanya sahabat, "Ya Rasulullah, ma huwa uququl walidain?" Ya Rasul, siapakah anak yang durhaka itu ya Rasulullah? Apakah anak yang melawan orang tuanya ya Rasul? Apakah anak yang saat itu dia tidak berbakti ya Rasul? Kata Nabi Muhammad SAW, anak yang durhaka adalah anak yang ketika orang tuanya pergi, malah dia tidak mengirimkan amal satupun kepada orang tuanya. Maka ibunda yang dirahmati Allah, dengan perginya orang tua kita belum berarti putus amalnya kita untuk dia, ibunda yang dirahmati Allah. Maka siapkanlah amal-amal yang terbaik, Bu. Apa amal yang pertama ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, banyak-banyaklah kita membacakannya Al-Qur'an. Karena apa yang terjadi ibunda yang dirahmati Allah? Nabi Muhammad SAW pernah datang ke kuburan orang Yahudi. Kemudian Nabi Muhammad SAW pulang. Kemudian Nabi Muhammad menunduk dan meneteskan air mata. Bertanya sahabat yang bernama Sayyidina Umar bin Khattab, "Ya Rasulullah, kenapa engkau nangis? Yang meninggalkan orang Yahudi ya Rasul. Apa sebab?" Kata Nabi Muhammad SAW, "Hei Umar, aku menangis bukan karena jasad orang Yahudi tersebut yang tertanam di dalam tanah, tapi aku menangis karena ada pesan kubur." Apa pesan kuburnya ya Rasul? "Intatibu kubur ila Rasulillah SAW." Ada pesan yang begitu indah dari kubur kepada Nabi Muhammad SAW, dan pesan itu buat kita semua ibunda yang dirahmati Allah. Apa yang pertama ibunda yang dirahmati Allah? Aku tempat yang paling sepi, maka ramaikanlah aku dengan bacaan Al-Quran. Bu, kubur kita sepi apa ramai? Yang ramai itu di mana, Bu? Di mall. Ibu main-main pasar aja. Ini kita main pasar aja ibu rupanya. Lu ada main-main ke mall lagi, Bu, ya. Semenjak corona ini jarang bisa. Ini ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Betapa luar biasa dan dahsyatnya. Ternyata apa yang terjadi ibunda yang dirahmati Allah? Allahu Akbar, kubur tempat yang paling sepi. Maka titipkan pesan di telinga anak kita. Ketika aku meninggal, aku tak butuh rumah mewahmu, aku tak butuh mobil mewahmu. Yang aku butuhkan, nak, setiap hari engkau paling tidak sebaik ayat kau aturkan untuk diriku. Luar biasa ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangankan bacaan Al-Qur'an ibunda yang dirahmati Allah, ketika seorang anak menyebutkan kalimat astaghfirullah, kemudian dia pejamkan matanya, dia bayangkan wajah ayah almarhum ayahnya. Apa yang terjadi? Nabi Muhammad SAW menceritakan ada seorang malaikat azab mencambuk seorang bapak. Ketika dicambuk, tahu-tahu berhenti ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bertanyalah si bapak yang dicambuk ini, "Ya Syekh, wa kaifa la adribu ya Syekh? Kenapa wahai malaikat azab kau berhenti mencambukku? Dari tadi kau merajamkan cambukmu berkali-kali kepada punggungku. Lalu kenapa kau berhenti?" "Wa kaifa adribu ya Syekh? Bagaimana mungkin aku mau melanjutkan cambuk kepada punggungmu wahai orang tua? Apa sebab?" "Wa hadza wa waladakum wastaghfar." Hari ini anakmu di rumahnya sedang baca istighfar. Istighfar saja yang dibaca cuma astaghfirullah. Ayah kita, ibu kita yang sedang dirajam di dalam kubur, yang pernah menyusui kita akhirnya meninggalkan sholat, yang pernah menyusui kita akhirnya meninggalkan puasa wajib Ramadannya dan lupa menggantinya. Apalagi dia bacaan Al-Quran. Bahkan sampai-sampai Nabi Muhammad SAW memberikan pesan. Apa kata Nabi Muhammad SAW? "Man qara'a Al-Quran law wahidal harfan fa indallahi bi'azharul hasanah." Barang siapa yang membaca Al-Quran walaupun cuma satu huruf, Allah berikan 10 kebaikan. Ini ibunda yang dirahmati Allah. Maka ibunda yang dirahmati Allah, sempatkanlah untuk kita baca Al-Quran. Secara sadar tidak sadar mengalir amalnya untuk ayah atau ibu kita yang sudah almarhum, insya Allah. Tapi jangan pula kayak tetangga saya, dibacanya Al-Quran Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala menjelang Isya habis maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Nun, sadaqallahul azim. Stres saya dengan ibu. Saya tanya, kenapa kok Bapak baca Al-Quran cuma satu huruf? Kan Ustadz yang bilang gitu ya. Satu huruf dapat 10 kebaikan, jadilah Ustadz. Masya Allah. Kemudian ada berapa Bapak yang sebelah lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, sadaqallahul azim. Masya Allah. Kenapa Bapak ikut-ikutan? Masih mending saya Ustadz, saya 4 huruf, dia cuma 1 huruf. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Lalu apa lagi ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala selain Al-Quran yang kita bacakan kepada beliau? Panjatkan doa. Bu,
Ada senjata orang beriman yang bisa menggetarkan arasnya Allah. Ada senjata orang beriman yang bisa, mohon maaf, membuat orang-orang yang ada di kubur meneteskan air mata, dan membuat orang-orang yang ada di kubur bisa jadi selamat. Bertanya tetangga kubur ayah kita, "Fulan, terima kasih, luar biasa." Ayah kita pun bingung, "Kenapa kau berterima kasih?" "Hari ini gara-gara doa anakmu, aku pun ikut diselamatkan oleh Allah." Apa doanya? "Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira." Kita panjangkan lagi nikmat Allah. "Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin." Kalimat bi rahmatika inilah, bi rahmatika, dengan rahmatmu ya Allah, ya arhamar rahimin, yang maha penyayang. Akhirnya tetangga kubur almarhum ayah kita tadi, ibunda, tetangga kubur almarhum ibu kita diselamatkan oleh Allah dari siksa kubur. Alhamdulillah. Bu, apa kata kubur? Dan ini harus kita amalkan juga, ibu rahmatullah. Kata kubur kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, aku tempat yang paling gelap, terangilah aku dengan cahaya tahajudmu." Maka ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti kubur itu paling gelap, Bu. Ibu punya anak PLN, dia bisa menghidupkan lampu. Nanti dibikinkan sama anak saya lampu dalam kubur, Ustaz. Bisa. Tapi anak ibu tidak tahu kapan padamnya lampu tersebut. Betul? Tapi ada cahaya yang tidak pernah padam, cahaya yang terus terang menerang. Cahaya apa, ibunda? Tahajud. Maka ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bangunlah di sepertiga malam, sempatkanlah untuk bertahajud. Ya Bu ya, tahajud itu tidak hanya untuk kita, tapi secara langsung otomatis connect dia, ibu yang Allah, mengalir untuk almarhum ayah dan ibu kita, insya Allah. Ini ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya tahajud itu berat, Bu. Betul apa betul? Udah niat pun kita, ibunda, gagal juga kita tahajud bikinnya. Apa sebab ibunda yang Allah? Ya karena terlalu hebatnya iblis dengan syaitan tuh, ibunda. Dibikinnya simpul, Bu, dibacanya mantra alaika lailan tawil, 6 malam masih panjang, tidur, Masya Allah. Ketika ibu buka mata, terkejut ibu, "Wih, jam 2. Tapi apa itu jadi, ibu nikmat Allah, ditiupnya mata kita. Masih lama nih, jam 2 ya. Tidur balik, Bu. Betul seperti itu, Bu? Kompak jawaban betulnya. Ini ibu nikmat Allah. Maka ibu nikmat Allah Subhanahu wa taala, ibu baca nih mantra iblis, Bu, pulang nanti ibu nikmat Allah, atau besok subuh, alaika lailan tawil, 6. Suami ibu nanya, "Apa yang kau nyanyian tuh?" "Itu abang." "Aku sebabnya abang lajat subuh dari itu jago ya." Itulah mantranya iblis untuk abang gurunya. Ini ibu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kubur tempat yang paling gelap, terangilah dengan tahajud, insya Allah. Lalu apa lagi kata kubur ibunda? "Aku tempat yang paling sempit, maka luaskanlah aku dengan fadilah silaturahmi." Bu, mohon maaf, pertemuan ibu di tempat rumah Ahlul Bait ini insya Allah akan membuat kubur ibu nantinya seperti lapangan bola. Allah ya. Bu, percayalah ibu bahwa silaturahmi itu akan bisa membuat kubur kita luas. Kalau tidak percaya, ibu cobalah tes dulu, Bu. Selesai, Bu, pembuatan dari rumah ini, Bu, ya. Coba tes, yuk kata Ustaz. Ini ibunda yang rahmat Allah. Maka ibunda jangan pernah putuskan tali silaturahmi. Maka ibunda yang rahmat Allah, jangan pernah ribut dengan adik, kakak, ataupun dengan saudara kita gara-gara hanya harta waris. Sumpit kubur almarhum ayah dan ibu kita, ibunda. Mohon maaf, Nabi Muhammad pernah turun Isra wal Mi'raj. Lalu apa yang terjadi, ibunda yang rahmat Allah? Nabi Muhammad berangkat dibawa oleh malaikat Jibril ke dalam surga. Apa yang terjadi? Nabi Muhammad SAW melihat, ya Bu ya, begitu panjangnya antri masuk surga, Bu. Ibu mohon maaf lahir batin ya, pernah kita ngantri di kasir belanjaan, kalau pas lagi rame, panjang betul. Ya Bu ya, apa yang terjadi? Begitulah antrinya masuk surga, betul-betul selektif, Bu. Ibu pernah masuk bandara, kan ada ruang detektornya, betul? Itu tidak boleh Ibu melewat saja. Ada aja bunyi sedikit keluar lagi, Ibunda. Ya Bu ya, Ibu udah keluarkan rasanya semua. Rupanya Ibu lupa, Ibu pakai cincin. Bunyi detik-detik, suruh lepas cincin, Ibunda. Udah Ibu lepas cincin, masuk masih bunyi juga. Ibu bingung mana lagi nada. Rupanya lupa anting, Ibu yang Allah. Anting tuh yang pakai emas, Ibu ya. Jadi ada besi magnetnya, bunyi juga. Ibu lah bingung apa lagi, kan nggak ada ya. Cincin ada, gelang nggak ada. Rupanya
Nanti nih bunda yang Allah, begitu juga masuk surga bu. Bunyi aja sedikit detektor bu, tidak jadi kita masuk surga. Nauzubillah min dzalik. Maka ibunda yang Allah, ketika Nabi Muhammad sudah sampai di dalam surga, Nabi Muhammad SAW bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, wa kullu ayyuda kalau jannah, apakah semua yang antri tadi kita lihat Jibril sudah masuk dalam surga? Sudah ya Rasulullah. Ketika Nabi Muhammad menoleh ke arah jendela surga, Nabi Muhammad terkejut. Ada sepasang kekasih mengintip-intip dari jendela surga. Ditanya sama Nabi Muhammad, ya Jibril, itu kenapa sepasang kekasih ngintip-ngintip di depan jendela surga? Oh itu ya Rasulullah, dia orang soleh, dia orang baik, dia orang alim ya Rasulullah. Tapi sayang, Allah tunda dia masuk surga. Kenapa Allah tunda dia masuk surga? Karena hari ini kedua anaknya sedang bertengkar, sedang ribut tentang harta warisan. Jelas bu? Halo? Masih ada orang? Saya pikir saya ceramah di dunia lain gitu. Maka berhentilah ibu memperebutkan harta warisan. Ya bu, bu, bu. Jangan pernah ibu ajak suami ibu. Jangan ibu pernah rayu suami ibu. Suami ibu udah soleh. Nah ibu kata-kata ibu lah ketika suami ibu bilang udahlah kak, nggak apa-apa, sekarang aku serahkan. Mau kayak mana tuh soal harta, silakan aku ikut aja. Nah, kalau kakak mau ambil semua ambil, aku ikhlas insya Allah. Datang pula di tengah jalan ibu berkata, bongaan jadi orang yang masya Allah. Selesai sudah. Maka ibu naya Allah Subhanahu Wa Taala, jadilah istri yang soleha. Ibu kasih motivasi sama suami ibu, mantap yang abang lakukan tadi bang. Mantap, 2, 4 jempol, kalau bisa ada 6 gua angkat nih bang. Kan abang begitu luar biasanya ingin melapangkan ayah dan ibu abang untuk gampang masuk surga. Maka ibu dari Allah, lihat betapa luar biasanya bu. Kata Nabi Muhammad, dia tertunda karena hari ini kedua anaknya sedang bertengkar dan ribut tentang harta warisan. Maka ibu dari Allah, yang pernah ribut tentang sawah sepetak, yang pernah ribut tentang rumah kontrakan dan rumah petak, maka ibunda pulang nanti datanglah ke rumah kakaknya atau adiknya, mulailah damai. Kalau ibunda yang dimata Allah Subhanahu Wa Taala, adik dan kakaknya jauh ibunda dari kota Pekanbaru ini, kan ada fasilitas handphone. Maka ibunda yang dimata Allah, ambil handphone, teleponlah ibunda yang dimata Allah. Ketika dia nyambung ibunda, kemudian diucapkan Assalamualaikum, sambut dengan kalimat Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, kalau kata dia tumben kau nelpon, jangan pula ibunda sedih. Biarlah tumben sekali ini bang. Aku ingin nyampaikan karena tadi aku dengar pengajian dari Ustaz Haji Oktri bang. Gara-gara kita bertengkar bang, ayah dan ibu kita gagal masuk surga bang. Jadi bagaimana caranya dek? Damai kita bang. Bagaimana damainya? Ambil harta itu sama abang 10%, sisanya buat aku 90%. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Tutup telepon, jangan ibu hidup lagi ibunda ya Allah. Ya bu ya. Ibunda yang dimata Allah Subhanahu Wa Taala, begitu dahsyat dan luar biasanya ibunda tentang harta warisan, bisa menyempitkan kubur almarhum ayah dan ibu kita dan menyusahkan kita untuk dan menyusahkan ayah dan ibu kita masuk ke dalam surganya Allah. Maka ibunda berhentilah ribut, jangan berhenti ribut ibunda yang dimata Allah Subhanahu Wa Taala. Anak harus banyak melapangkan almarhum ayah dan ibunya yang sudah meninggal. Jadikan rumah-rumah petaknya sebagai jariah ibunda yang dimata Allah. Jangan ributkan harta warisannya. Apalagi yang paling sedih, ayah dan ibunya masih koma, masih sakaratul maut. Oh, dibisikkan dia pula di telinga, bilo ya tanda tangan dia, cepat mati gitu. Nauzubillah min dzalik. Nih ibunda yang dimata Allah. Lalu apalagi kata kubur, aku tempat letaknya binatang buas, maka racunilah aku dengan fadilah sedekah. Bu, semua sedekah yang ibu lakukan saat ini ibunda, udah jalan belum? Wah, alhamdulillah, udah jalan ya. Iya, cepat kali dari dalam udah sampai dia keluar. Kalah pula lari motornya Valentino Rossi. Allahu Akbar. Apa yang terjadi ibunda yang Allah? Semua sedekah yang kita serahkan ibunda, yang kita masukkan ke dalam kotak bakul, malaikat lihat, malaikat kabarkan kepada Allah, dan Allah bilang alirkan juga buat pahala buat almarhum ayah dan ibunya. Maka ibunda yang Allah Subhanahu Wa Taala, saya titip pesan, siapkanlah wasiat dari sekarang ibunda yang Allah Subhanahu Wa Taala. Wah, tulis ya bu ya, buat anak-anak atau kumpulkan anak-anak dan sampaikan. Jangan sampai nanti gara-gara harta kita susah nanti untuk masuk surga. Nauzubillah min. Makanya dititip oleh Nabi Muhammad, inna amwalakum wa auladakum fitnah. Hati-hati hai manusia, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu akan menjadi musibah di kematianmu. Maka ibunda yang Allah, ini paling penting ya bu ya. Husnul khatimah itu yang paling susah. Apa bu? Setelah proses kematian kita itu yang paling luar biasa. Damai anak-anak kita, selamat kita ibunda. Tapi ketika tidak damai, disinilah puncak masalahnya buat kita. Apalagi yang penyebab tidak damainya gara-gara harta kita yang lupa kita tuturkan sebelumnya.
Akhirnya yang si kakak merasa ya dia dititipkan ibunda yang Allah. Akhirnya si kakak tidak berkata jujur. Gak ada wasiat dari ibu. Nah, dulu nyambi sudah ibu. Nauzubillah min dzalik. La ilaha illallah. Maka ibu yang Allah ya titip rumah petak ibu yang di sana untuk kakakmu yang laki-laki. Rumah petak ibu yang di sana untuk kakakmu yang perempuan. Yang satu lagi itu untuk jariah mama. Jangan pernah kalian jual, jangan pernah kalian ambil uangnya. Sedekahkanlah ke masjid untuk masjid maupun untuk anak yatim dan fakir miskin. Insya Allah. Yang terakhir apa kata kubur ibunda yang Allah Subhanahu wa taala? Ya Rasulullah, aku tempat letak bertanyanya malaikat mungkar dan nakir, maka persiapkanlah jawabannya dengan kalimat la ilaha illallah. Banyak-banyaklah ibu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bukankah Nabi yang bilang man akhiri kalam bi kalimatin la ilaha illallah wa jasaduhu dakhala jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Allah jamin jasadnya masuk surga. Tapi menyebutkan perkara la ilaha illallah ini susah ibunda. Apabila satu manhubi akilal haram, ketika kita pernah memasukkan sesuatu ke mulut kita dari barang yang haram. Ini hati-hati ibunda yang Allah. Jangan pernah memasukkan sesuatu barang yang haram ke dalam mulutmu, karena dia akan menjadi seperti kecanduan. Ibu pernah lihat orang pakai narkoba? Ini ibunda yang Allah. Apa yang terjadi ibu? Diiris-irisnya urat nadinya ibunda, keluar darah di jilatnya ibunda. Dari mana Ustaz tahu? Jangan-jangan Ustaz mantan narkoba juga? Tidak, ibu teman. Ini kalau udah jelas bahaya juga. Ayo juga Ustaz tuh yang ceramah ya. Pokoknya mantan narkoba dia jangan, ibu teman. Saya sering ceramah di LP ibunda. Orang-orang LP itu mereka adalah orang-orang yang pernah berputar seputar narkoba. Bahkan sampai perputaran penjualan narkoba terbesar di dalam sel sekarang ibu teman. Makanya ada kemarin salah satu oknum polisi yang ikut serta menyebarkan narkoba yang ketangkap di Arifin Ahmad yang kejar-kejaran pakai mobil ibunda. Kalau nggak salah saya bulan apa itu? Bulan November ya, atau bulan Oktober ya, sebentar itulah ibunda yang Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibunda yang Allah lihat, begitu luar biasanya ketika kita memasukkan sesuatu barang yang haram ke dalam mulut, itu akan seperti kecanduan, Bu. Makanya lihat, maaf. Kenapa PSK itu tidak mau berhenti? Bu, kenapa Ibu melotot sama saya? Saya kecil nanya ibunda. Kenapa PSK itu tak pernah mau berhenti? Sudah banyak dia dengarkan pengajian lewat YouTube, lewat ini, tapi tidak mempan. Kenapa ibunda? Tak bisa masuk hidayah ke dalam hatinya. Bahkan kalau kita usik dia pula yang paling marah. Sok suci kau jadi orang katanya. Apa sebab? Karena tadi ibunda kecanduan. Apa sebab ibunda? Karena gampangnya mencari uang yang besar dengan menjual kemaluannya. Nauzubillah min. Nih ibunda yang Allah. Inilah penyebab yang membuat kita susah menyebutkan kalimat la ilaha illallah. Orang suka masukkan sesuatu yang haram ke mulutnya, jaminlah ibunda yang Allah susah menyebutkan kalimat la ilaha illallah. Makanya hati-hati ibunda yang Allah. Begitu selanjutnya ibunda yang Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ibunda yang Allah Subhanahu wa taala dengan perkara harta kita nih akan membuat kita akan susah menyebutkan kalimat la ilaha illallah apabila harta tadi membuat kita lalai beribadah kepada Allah, yang dikenal dengan kalimat istidraj. Banyak orang yang diberikan oleh Allah rumah mewah, tapi rumahnya tak mau menerima tamu. Ada nggak Bu yang seperti itu? Ada nggak kira-kira? Ada di sini orangnya? Nah, alhamdulillah. Di sini mah orangnya baik-baik Ibu ya. Ini yang saya sampaikan mungkin jamaah yang di Kubang Ibu. Jamaah yang di sini insya Allah tak ada bagaimana Ustaz? Tak ada yang ngaku maksudnya Ibu. Ibu Allah Subhanahu wa taala. Lihat betapa luar biasanya Ibu. Berapa banyak orang-orang yang diberikan oleh Allah kendaraan mewah, mobilnya Pajero, Fortuner, tapi sayang dia istidraj, lupa ibadah kepada Allah. Pergi dia ke masjid, nampak tetangganya jalan kaki, cuma klakson yang bunyi ting ting. Masya Allah. Bukan pula buka kaca Bu. Ya menawarkan diri atau mungkin ambo duluan dia kan enak buka kaca, ini tidak bunyi klakson saja ting ting. Ya Allah. Ngomong ya. Nauzubillah min dzalik. Maka ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang mau kita banggakan Bu? Semuanya punya Allah. Semuanya titipan. Belajarlah kita jadi tukang parkir. Lihat tukang parkir itu ibunda, betapa indahnya hidupnya. Berapa banyak mobil mewah dititipkan kepadanya Bu. Diambil lagi dia nggak pernah marah ibunda. Kalau ada tukang parkir yang marah mobilnya orang lain itu mengambilnya bunda, maka pertanyakanlah apa betul dia tukang parkir, jangan-jangan ibunda yang Allah dia ingin memiliki. Maka ibunda itulah artinya hidup. Semua yang Allah berikan kepada kita ini hanya titipan. Ibu ya, rumah adalah titipan, betul? Kendaraan titipan, Bu, anak-anak titipan, suami titipan. Suatu saat suami ibu diambil sama tetangga yang janda, itu adalah
ini gitu. Caro dulu deh. Tapi kata ibu dari suami titipan. Maka suatu saat hatinya dipindahkan kepada tetangga yang janda, ibu berarti itu adalah titipan yang sudah diambil. Maka ibu yang Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah marah ketika titipan itu diambil. Ya Bu ya, maka keluarlah kalimat orang yang paling beruntung. Orang yang paling beruntung ibunda siapa? Inna asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inilah titipan dari kubur kepada baginda Nabi Muhammad dan buat kita semua. Maka ibunda persiapkanlah kematian kita. Qaribun minan nas, yang paling dekat dengan manusia. La malun, bukan hartanya. Wala ashabun, bukan sahabatnya. Wala sodiqun, bukan saudara kandungnya. Tapi yang paling dekat siapa ya Rasulullah? Kata Nabi, al-mautihim, kematian. Bu, yang paling dekat dengan kita siapa Bu? Kematian. Bu, tak ada satupun manusia yang bisa menjamin matinya di mana dan seperti apa. Betul? Betul tidak? Lihat Syekh Ali Jaber yang ahli Quran, ternyata matinya di rumah sakit, sedang diopname. Masya Allah, luar biasa. Tapi apa yang terjadi ibunda? Beliau pun tetap syahid. Apa sebab? Matinya sabar di atas penyakit. Orang yang sabar atas penderitaan sakit yang dirasakan di tubuhnya, insya Allah dia dikategorikan syahid oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Ali Jaber sudah enak. Bagaimana dengan kita? Di mana mati kita nanti Bu? Kapan mati kita? Lihat berapa banyak ibu yang mata Allah berita. Apa yang terjadi? Ada penjabat negara mati di dalam hotel Ibis sedang di atas perut wanita penzina. Nauzubillah min. Bu, ada juga seorang tetangga yang sedang asik berghibah mati ibu yang mata Allah. Maka hati-hatilah ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa jamin kapan mati kita, di mana mati kita, dan bagaimana bentuk kematian kita. Apakah husnul atau su'il khatimah? Jawabannya ada di diri kita masing-masing dan tergantung apa yang kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Maka kejarlah husnul khatimah. Tidak ada yang bisa jamin. Bu, ada yang bisa jamin nih besok masih bisa hidup? Ada yang bisa jamin nanti malam masih bisa hidup? Jangankan besok, jangankan nanti malam ibunda yang dirahmati Allah. Sehabis pengajian ini tak ada yang bisa jamin kita masih hidup atau tidak. Betul? Bisa jadi sehabis pengajian nih ibu-ibu duluan, saya belakangan, atau sebaliknya, saya belakangan, ibu-ibu tetap duluan. Ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang bisa jamin. Jadi apa yang perlu kita lakukan Bu? Persiapkanlah kematian. Jadilah orang cerdas. Bagaimana orang cerdas? Al-kayyizu man dana bi nafsi wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang pintar, bukan orang yang tinggi jabatannya, bukan orang tinggi pendidikannya, tapi orang yang cerdas, orang yang pintar adalah orang yang bisa selama hidupnya menahan hawa nafsunya dan mempersiapkan kematian. Hawa nafsu kita ini banyak betul ibunda yang dirahmati Allah. Betul tidak? Lihat berapa banyak orang-orang yang bernafsu ingin punya jabatan, akhirnya dia pertahankan jabatannya walaupun dengan segala cara dia halalkan Bu. Nauzubillah min zalik. Maka jadilah orang yang bisa menahan hawa nafsu. Yang kedua, persiapkan kematian kita ibunda. Jangan sampai kematian kita itu su'il khatimah, tapi jadikanlah kematian kita itu husnul khatimah. Saya doakan almarhum ayahanda kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Saya doakan semua kita yang hadir, Allah panggil dalam keadaan husnul khatimah. Allah panggil dalam keadaan sujud, Allah panggil dalam keadaan sholat, Allah panggil sedang baca Quran, Allah panggil sedang mengaji, Allah panggil sedang berzikir, Allah panggil sedang duduk di majelis ilmu, tapi tidak sekarang. Allah panggil ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, insya Allah Allah panggil kita ibunda yang dirahmati Allah dalam keadaan sebaik-baiknya kematian. Insya Allah. Terima kasih atas atensi. Mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan milik pribadi, kelebihan milik Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup dengan doa, ada yang mau bertanya? Tidak ada. Alhamdulillah.